Untuk meliput berita selama masa pergolakan pada awal zaman Indonesia merdeka di Surabaya diperlukan keberanian dan kelincahan. Wartawan muda Sutomo menyadari hal ini, dan ia sering keluar masuk kampung untuk memburu berita. Dia juga masuk di kalangan atas, termasuk para menteri di Jakarta. Dengan demikian, Sutomo mengetahui perkembangan masyarakat dalam menanggapi berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dia termasuk orang pertama di Surabaya yang mendengar berita proklamasi di Domei, yang kemudian bersama teman wartawan disebarluaskan ke seluruh lapisan masyarakat. Pada akhir September 1945, Sutomo ikut dipilih massa untuk memimpin penguasaan gudang senjata Jepang di Donbas Chosawahan. Penyerahan senjata Jepang itu akhirnya ditangani oleh M. Yasin, sebagai wakil resmi pemerintah Republik Indonesia di Surabaya. Ketika PRI terbentuk, Sutomo dipilih menjadi kepala markas Kenpeitai tanggal 1 Oktober 1945. Saat penggempuran asrama Angkatan Laut Jepang, Merin Kaigun, Gubeng, Sutomo pergi ke Jakarta. Di sana bertemu beberapa tokoh nasional, antara lain Mr. Kasman Singodimedjo. Dalam suatu rapat KNIP di Menteng Raya 31, Sutomo memberikan petunjuk bagaimana cara menguasai persenjataan Jepang seperti yang telah dilakukan oleh Arek-Arek Surabaya. Dengan demikian, Arek-Arek Surabaya telah mempelopori aksi-aksi pengambil alihan kekuasaan, sebagaimana diamanatkan oleh proklamasi. Hal itu dilaksanakan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, dan berhasil. Pada kesempatan bertemu dengan Presiden Soekarno dan Mr. Amir Syaifuddin, Sutomo mengemukakan merasa cemas melihat keganasan Nica dan kaki tangannya terhadap penduduk Jakarta. Ia mengusulkan agar dikobarkan semangat rakyat melawan Nica lewat pemancar radio. Gagasan itu disetujui oleh Menteri Penerangan Amir Syaifuddin, asal bukan radio milik resmi pemerintah Republik Indonesia. Pada pertengahan September 1945 para karyawan, Ensuiko Seito Kaisa, di Herenstraat, Jalan Rajawali, Surabaya di bawah pimpinan Sumarno dan Harson Cokroswarno, mengadakan aksi pemakaian lencana merah putih. Ensuiko Seito Kaisa waktu itu dikuasai oleh Jepang. Sumarno adalah bekas anggota Gerindo. Pada akhir September 1945 Sumarno dan Amiyaji atas nama karyawan melakukan aksi pengambil alihan kantor gula, Ensuiko Seito Kaisa. Namanya diganti Kantor Gula dan Perkebunan Sejahtera. Kemudian diteruskan mengambil alih pabrik gula Jombang, Madiun dan Ulingi. Sebelum dilucuti, orang-orang Jepang di kantor gula itu telah menyerahkan diri kepada BKR, malahan pimpinannya Sugawara telah ditahan di penjara Kalisosok. Sugawara adalah orang yang menandatangani penyerahan kantor Ensuiko kepada Sumarno. Oleh para karyawan Sumarno dipilih menjadi kepala kantor gula dan perkebunan sejahtera dan mendapat perumusan instansi di Jalan Biliton nomor 7 Surabaya. Sutomo sekembalinya dari Jakarta menghubungi RRI Surabaya. Ia mengemukakan keinginannya mengobarkan semangat rakyat untuk melawan Nica lewat siaran radio yang disetujui oleh Menteri Penerangan Amir Syarifuddin. Akan tetapi karena belum mempunyai pemancar sendiri, dia minta untuk pertama kalinya menggunakan RRI Surabaya. Pihak RRI tidak keberatan, asal mendapat izin dari Ketua KNI Surabaya Dul Arwono atau Residen Sudirman. Sutomo mendatangkan Dul Arwono ke RRI Surabaya untuk melaksanakan keinginannya berpidato di Corong RRI Surabaya. Di Jalan Biliton nomor 7 pada tanggal 12 Oktober 1945 diadakan pertemuan antara Sutomo dan beberapa temannya. Di bawah sinar lilin terbentuklah organisasi pemberontakan yang kemudian dinamakan Barisan Pemberontakan Rakyat Indonesia. Keesokan harinya beritanya termuat dalam Suara Rakyat, di mana antara lain disebutkan bahwa untuk memperkokoh semangat rakyat yang kini bersifat ekstremistis itu, pada tanggal 12 Oktober atas persetujuan pemimpin-pemimpin rakyat jelata, supir becak, kusir, penjual makanan, pemuda kampung yang beranimati, dan lain-lain, telah terbentuk pimpinan pemberontakan rakyat Indonesia. Didung penuh oleh berbagai lapisan masyarakat, terutama kelas bawah, BPRI tampil sebagai satu badan ekstrim, yang bersama-sama rakyat akan menimbulkan pemberontakan, bahkan berdarah, bila kedaulatan Republik tersinggung atau bila kehormatan para pemimpin yang sedang menjalankan diplomasi terancam. Pasukan penggempur ekstrim ini tidak sudi berunding dengan siapapun juga, kalau mereka sedang berontak, selain dengan pemimpin-pemimpin pemerintah Republik Indonesia atau badan-badan kebangsaan yang ditunjuk olehnya. Mereka pun mempunyai revolutie zender,
radio pemberontakan yang mulai melayang di udara malam setelah jam 7.30 dan gelombangnya tidak ditentukan. Demikianlah yang termuat di Suara Rakyat. Pada malam hari tanggal 13 Oktober 1945 berkumpullah kembali anggota-anggota pucuk pimpinan pemberontakan di Jalan Biliton nomor 7. Beberapa tenaga baru tampak hadir, antara lain Usman, Subejo, Sujarwo dan Kandar, Brewok. Acara pertemuan pertama kali adalah pembagian pekerjaan. Segala sesuatu harus dikerjakan dengan segera dan diselesaikan secepat-cepatnya, yang senantiasa dituntut oleh tiap-tiap revolusi. Asmanu, Usman, Hernowo dan beberapa orang lainnya diserahi kewajiban membakar semangat rakyat di kampung-kampung menelanjangi politik kolonial Belanda yang disembunyikan di belakang kedok serikat, keamanan dan perdamaian. Sebagian dari mereka segera menuju ke berbagai karesidenan di Jawa Timur dan kemudian berhasil membentuk persiapan pimpinan pemberontakan rakyat setempat di daerah yang mereka kunjungi. Di kampung-kampung dalam kota Surabaya segera disusun pimpinan pemberontakan, yang sebagian besar terdiri dari orang-orang terkemuka dan terkenal sebagai jago di kalangan rakyat kampung masing-masing. Sumarno menggerakkan kekuatan pegawai perkebunan dan pabrik bekas kaum penjajah, dengan maksud untuk dapatnya mempergunkan tenaga pegawai tersebut guna membumi hanguskan perkebunan dan pabrik bila Belanda ternyata mengganggu kedaulatan Republik Indonesia. Sementara Abdullah ditugaskan mendampingi yang berhasil merebut kekuasaan atas pelabuhan di Jawa Timur dari tangan Jepang, terutama pangkalan Angkatan Laut di Surabaya. Sujarwo dan kawan-kawan menuju ke pasar untuk memberikan penjelasan kepada para pedagang dan penjual makanan tentang arti deboicot terhadap kaki tangan Nica. Semua penjual makanan dan bahan makanan di kota Surabaya dan sekitarnya dapat dipergerakan serentak untuk tidak melayani kebutuhan orang-orang Nica. Alias bersedia untuk tiap waktu tidak lagi menjual barang-barang dagangan mereka kepada pengganggu-pengganggu Republik Indonesia. Sutomo sendiri diwajibkan untuk tetap mendekati dan ikut menyusun organisasi pertempuran yang terdiri atau dipelopori oleh kusir dokar, supir becak dan pegawai pelbagai jawatan, yang di dalam pertempuran melawan Jepang yang lalu telah terkenal sebagai jago-jago di kalangan mereka masing-masing. Radio Pemberontakan Bung Tomo, dengan persetujuan Residen Sudirman dan Dul Arwono, RRI Surabaya memberikan bantuan yang tidak kecil terhadap berdirinya Radio Pemberontakan Surabaya. Pidato Bung Tomo pertama, kedua dan ketiga pada tanggal 17,18 dan 19 Oktober 1945 dilakukan di studio RRI Surabaya. Dengan diatur sedemikian rupa sehingga seakan-akan RRI merelai suara Bung Tomo dari Radio Pemberontakan. Caranya, sebelum Bung Tomo berpidato maka penyiar RRI Surabaya mengatakan sebentar lagi RRI akan merelai pidato Bung Tomo dari Radio Pemberontakan. Lalu, terdengarlah suara Sumiati, telefoniste RRI Surabaya, adik Bung Tomo sendiri, yang menyatakan, di sini Radio Pemberontak. Sebelum Bung Tomo mulai pidatonya, studio RRI diminta untuk mengantar pidatonya dengan memutar musik Mars. Namun, karena studio tidak bisa menyediakannya dalam waktu singkat kepada Bung Tomo ditawarkan lagu Hawaiian, Tiger Shark. Bung Tomo menyetujui dan segera diputarlah lagu itu. Cara demikian ditempuh agar sekutu tidak menganggap bahwa pidato Bung Tomo sebagai suara resmi pemerintah Republik Indonesia. Tindakan itu sesuai dengan garis kebijaksanaan yang digariskan oleh Menteri Penerangan Amis Syaifuddin. Bung Tomo pidato di Corong Radio Pemberontakan Rakyat tanggal 20 Oktober 1945. Pemancarnya dibuat dengan bantuan RRI Surabaya, yaitu memberikan sebuah envelope dengan seri nomor 806. Tanpa bantuan RRI Surabaya Radio Pemberontakan belum dapat diberaksi udara. Lagu Tiger Shark dipergunakan sebagai pengantar tiap kali Bung Tomo akan berpidato. Radio Pemberontakan Rakyat Bung Tomo merupakan sarana komunikasi vital bagi perjuangan. Hampir seluruh rakyat mendengarkan dan memasang gelombangnya. Pada saat mendesak pada tanggal 10 November 1945 diserukan oleh Bung Tomo agar pemuda-pemuda yang berasal dari luar kota Surabaya jangan sampai meninggalkan kota. Juga pada waktu Surabaya memerlukan artileri, Bung Tomo menyerukan agar Surabaya dibantu dengan tukang tembak meriam. Seruan tersebut disambut oleh markas tertinggi TKRI Yogya, yang kemudian mengirimkan Suwardi, Mayor Jenderal, bersama dengan 23 calon militer akademi sebagai artileris. Radio Pemberontakan dipergunakan oleh M. Kalibongso untuk memanggil anggota Primaluku agar berkumpul kembali sesudah menghadiri Kongres Pemuda di Yogyakarta. Radio Pemberontakan merupakan sarana penegak moral prajurit. Dengan suara Bung Tomo yang menggeledek, sebagai pembakar semangat pemuda,
Hadir sebagai Magic Voice, yang dapat membakar semangat dan naluri untuk berjuang dan merupakan komando ampuh. Mula-mula dapat dipergunakan sebuah pemancar kecil di seluruh rumah di Embong Mawar, dan jangkauan siarannya hanya cukup untuk kota Surabaya dan sekitarnya, karena masih memakai listrik suaranya tidak sampai di semua front. Kerabat kerjanya terdiri dari Hasan Basri, Ali Urip dan Sumadi, di tengah-tengah gejolaknya perjuangan. Dr. Sugiri berhasil menemukan seorang wanita Amerika yang kemudian menjadi salah seorang pembantu Bung Tomo, yaitu Katut Tantri. 69 pidatonya dalam bahasa Inggris bergema tembus sampai ke luar negeri yang ditangkap oleh kawan ataupun lawan. Katut Tantri kemudian terkenal dengan sebutan Surabaya Su, sebutan yang mengingatkan kepada sebutan Tokyo Su yang menjatuhkan moral para serdadu sekutu dalam medan pertempuran. Tetapi Katut Tantri lebih menekankan kepada dasar perjuangan Indonesia demi keadilan dan perikemanusiaan untuk menghapuskan penjajahan di Indonesia khususnya. Perhatian terhadap siaran radio pemberontakan sangat besar sekali. Di tengah pertempuran di Surabaya, suara Bung Tomo bergema di atas dentuman meriam. Desingan peluru dan kepulan asap, jauh sampai ke daerah-daerah lain. Ucapan takbir, Allah Akbar pada waktu pembukaan dan penutupan pidato Bung Tomo sangat mendalam gemanya di hati para pejuang yang kebanyakan beragama Islam. Dalam situasi sangat terjepit semacam itu, rasanya tiada gantungan lain kecuali kekuasaan dan kehendak Allah semata. Meskipun Menteri Penerangan tidak setuju, ternyata banyak RRI, radio pemerintah, yang merelainya. Bukan hanya di Surabaya, melainkan seluruh Jawa Timur seperti Malang dan Madiun, Solo dan Yogyakarta. Ketika pecah pertempuran 10 November 1945, seluruh Jawa merelai radio pemberontakan dari Surabaya. Sekelompok pemuda Surabaya yang tengah berada di Tasikmalaya dalam rangka kerjasama perjuangan dikejutkan dengan bergemanya suara Bung Tomo sekitar jam 7 pagi melalui radio Priangan Timur. Ternyata radio itu merelai langsung dari Surabaya. Atas panggilan Bung Tomo, semua pemuda asal Surabaya langsung bergegas kembali, sekalipun tugasnya belum selesai. Rakyat di Sulawesi selalu mengikuti radio pemberontakan, kemudian ikut mengobarkan perjuangan di sana seperti di Palopo dan Makale, Tanah Toraja. Selain Katut Tantri, beberapa orang yang simpati kepada perjuangan rakyat Indonesia diminta untuk berpidato menerangkan perjuangan rakyat Indonesia kepada bangsanya. Yang diminta antara lain Konsul Swiss, Konsul Turki, T.D. Kundan, Ketua Perhimpunan Bangsa India di Surabaya. Menurutkan pengalamannya dalam membantu siaran radio pemberontakan Katut Tantri dalam bukunya Revolusi di Nusa Damai mengatakan, "Aku pergi menemui konsul-konsul asing dan perwakilan diplomatik atau perwakilan dagang negara-negara asing bersedia membantu mengisi siaran malam itu sebagai protes terhadap pengeboman. Aku mendorong mereka agar menyiarkan pendapat negara mereka masing-masing tentang tindakan Inggris. Semua menyanggupi." Sumber buku Sejarah Berita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Penerbit Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015.